Hai guys, kembali lagi di channel Sari Golan. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Ya mungkin kalian kalau lagi nyari keyword yang sama dengan judul video ini, mungkin kalian sedang butuh ya kan. Dan semoga video ini membantu. Dan kalau membantu, kalian jangan lupa share, karena teman-teman yang lain juga share yang belum tahu, yang belum paham, agar mereka juga bisa paham ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan pada saat kita mengikuti atau pergi ke job fair. Nah, jadi guys, pada video kali ini aku tidak akan membahas tentang teori-teori ya, tapi ini lebih ke experience, lebih ke pengalaman aku, karena kalau teori udah banyak ya di Google bertebaran di mana-mana ya. Jadi kalian bisa, kalau untuk teori-teori kalian bisa baca di source-source yang lain atau channel-channel yang lain, di blog-blog itu banyak itu kalau masalah teori. Nah ini sekarang pengalaman, dimana pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi aku mau memberikan pengalaman ini sama kalian buat yang belum tahu ya. Ini khusus yang belum tahu aja, kalau udah tahu ya mungkin kalian juga ikut berbagi aja di kolom komentar ya. Nah guys, jadi apa itu job fair? Ini sedikit aja bahasnya, yaitu semacam bursa kerja ya, yang dimana ini semacam festival, dan biasanya ini akan bekerja sama pemerintah kota atau pemerintah daerah ya, yang ada di daerah-daerah biasanya mengadakan festival di suatu tempat, yaitu dimana suatu tempat itu tempat bertemunya para job seeker atau pencari kerja dengan perekrut atau perekrut dari perusahaan-perusahaan. Jadi nanti akan banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama yang mengikuti event itu, dan kalian bisa langsung melihat perusahaan-perusahaan apa sih itu yang mereka itu bergerak di bidang apa, yang mereka cari itu posisinya di mana, kualifikasi yang mereka butuhkan itu seperti apa nih. Jadi dengan mengikuti job fair ini kalian lebih banyak nanti peluang untuk masuk kerja ya, buat yang ini, yang buat yang mau masuk kerja, yang lagi melamar-lamar kerja. Nah, jadi video ini mau aku bahas apa yang harus kalian bawa atau apa persiapan kalian sewaktu pergi ke job fair ya. Yang pertama adalah, jadi kondisi di job fair ini guys, nanti ada itu bilik-bilik ya. Kalian boleh share juga lah, searching juga lah, googling juga gimana sih kondisi di job fair itu ya. Jadi ada semacam bilik-bilik atau kotak-kotak gitu ya, satu peta gitu, ada pembatas nanti ini perusahaan A, ini sampai yang perusahaan B gitu ya. Nanti ada di situ HR-nya atau manajernya, nanti ada di situ menunggu kalian untuk bertanya-tanya, atau kalian juga bisa bertanya ke situ ya. Nah, nih mereka di situ menjelaskan perusahaan-perusahaan mereka itu bergerak di bidang apa dan apa yang mereka butuhkan dari para pencari kerja. Nah, jadi guys, yang harus kalian bawa, yang harus kalian siapkan, ya pertama siapkan diri kalian. Jangan lupa sarapan biar kalian kuat, karena meskipun di sana itu cuma jalan-jalan bentar, nanya-nanya, itu rasanya capek banget ya. Capek banget. Jadi jangan lupa makan yang pertama. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi, karena bisa jadi nanti perusahaan akan meminta kalian langsung interview di tempat. Jadi gunakanlah pakaian rapi layaknya pelamar kerja ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian itu membawa surat lamaran. Namun guys, yang perlu aku tekankan di sini, surat lamaran itu tidak usah banyak-banyak. Sediakan aja 3. Jadi sebenarnya kalian itu sebelum pergi ke job fair, kalian itu kan sudah punya informasi ya, sudah mendapat informasi kapan job fairnya berjalan, sampai kapan, dan apa aja perusahaan apa aja yang bergabung pada event itu. Jadi dari situ kalian sudah bisa mencari perusahaan-perusahaan yang ada di event itu. Jadi kalian sudah bisa mencari ke perusahaan mana nanti lamaran kalian yang akan kalian drop gitu ya. Jadi siapkan itu, meskipun kalian misalnya kurang paham ya apa aja sih yang diminta mereka itu, ya apa aja yang harus apa kualifikasi yang dibutuhkan mereka, itu tidak terlalu masalah. Yang penting kalau kamu suka perusahaan itu, tulis saja lamaranmu, bikin lengkap, layaknya lamaran kerja lah ya. Ada fotokopi KTP,
yang lain-lain fotokopi jasa terakhir gitu ya, atau dan CV. Itu cukup 3 guys. Jadi itu untuk perusahaan yang kamu tuju aja, perusahaan yang benar-benar kamu berminat di situ, kamu ingin bekerja di situ gitu ya, yang benar-benar tujuan kamu. Nah, selainnya itu apa yang harus kamu siapkan? Kamu itu harus menyiapkan, kalau aku bilang sih, lebih dari atau adalah sekitar 20 CV. Nah, 20 CV ini maksud aku 20 lembar. Jadi kamu bawa 20 CV ini, atau 10, 5, terserah sih ya. 10 bisa lah ya. Tergantung nanti job fair-nya seluas apa gitu ya. Misalkan bawa 20 CV, dan nanti itu yang kamu drop ke para HR yang ada di perusahaan itu gitu guys. Jadi kebanyakan mereka itu nggak menerima lamaran ya, karena mungkin mereka juga kayak nyampah gitu ya, kan yang dibutuhkan hanya berapa, nanti lamaran yang masuk ada berapa ratus gitu ya. Jadi mereka juga nggak mau menumpuk lamaran. Yang mereka minta itu adalah CV, karena di CV ini kan sudah lengkap semua ya, sudah lengkap riwayat hidup kalian, pendidikan kalian, pengalaman kalian. Nah, jadi dari CV inilah nanti yang kalian kasih ke setiap perusahaan. Kalau lamaran nggak usah banyak-banyak, cukup lamaran yang ya perusahaan yang membutuhkan lamaran langsung aja, lamaran yang lengkap. Nah, gitu. Jadi untuk sekarang ini kebanyakan juga perusahaan itu tidak mereka itu sebenarnya sudah membuat selembar kertas ya, dan di lembaran kertas itu sudah banyak apa posisi-posisi apa yang mereka butuhkan, apa kualifikasinya, dan juga nanti mereka akan sediain barcode di situ. Jadi kalau kalian scan barcode-nya, nah cara scan barcode ini bisa dari kamera juga ya, dari kamera smartphone, bisa juga dari Google. Di Google kan ada kamera tuh. Nah kalian foto aja pakai kamera Google itu, nanti karena ada barcode-nya itu nanti akan memunculkan formnya ini adalah isi data diri. Nanti di situ kalian upload CV kalian gitu. Atau ada juga perusahaan yang menyuruh mendrop lamaran itu ke email. Jadi sekarang itu memang udah nggak perlu banget ya hard copy ya, yang perlu itu ya kalian harus siapkan soft copy-nya, harus kalian persiapkan PDF. Usahakan mengirim berkas itu yang ada PDF, jangan yang Word. Kalau Word itu atau semacamnya ya, karena PDF itu tidak bisa dirubah-rubah ya, jadi itu integritasnya lebih terjamin kalau PDF. Nah, jadi usahakan, karena ukurannya juga lebih sedikit daripada yang lain. Usahakan mengirim file ke perusahaan itu menggunakan PDF. Itu guys. Yang berikutnya, nah itu tadi untuk poin-poinnya, kalian harus siapkan diri, siapkan berkas, dan juga harus banyak googling gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah, mungkin kalian bertanya, gimana caranya supaya bisa diterima? Karena kan banyak yang melamar ya, banyak, ada ratusan orang yang melamar, padahal yang dibutuhkan cuman ada beberapa, 5 orang, 10 orang gitu ya. Nah, supaya kalian mendapat peluang besar untuk diterima, kalian itu harus banyak bertanya. Dan yang penting sih, yang pertama sesuai kualifikasi dulu ya. Tapi kalau tidak sesuai pun, misalnya yang dibutuhkan itu yang pengalamannya udah ada 3 tahun, yang belum punya pengalaman, misalnya fresh graduate, itu tidak perlu minder ya. Kalian juga bisa bertanya aja, aktif bertanya sama HR-nya atau manajernya, karena mereka itu pasti siap menjawab. Jadi kalian bertanya aja apa sih yang dibutuhkan di sini, bagaimana cara kerjanya, gimana kantornya, apakah nanti ada shiftnya, pokoknya semua kalian tanyain. Nanti kalau dari mereka akan lihat antusias kalian itu bagaimana, kalau sesuai nanti mereka juga akan pertimbangkan. Jadi jangan asal lihat-lihat aja, lihat ini ya. Kalau kalian ingin peluang kalian lebih besar diterima, kalian harus aktif dan tunjukkan kalau kalian itu benar-benar sebagai orang yang profesional ya, bukan leto-leto atau gimana ya, pokoknya itulah ya guys ya. Gimana yang lugas, bicaranya lugas dan sopan gitu, nanti kalian akan diperhitungkan. Jadi jangan minder dulu, aduh aku ini pendidikanku segini, yang diterima segini. Kalau kalian lebih bagus pengalamannya, bisa jadi nanti kalian yang dipanggil gitu ya. Jadi itu yang harus kalian ingat, itu kalian harus banyak bertanya, dan kalian harus juga menggunakan tata bahasa yang bagus.
kalian tunjukkanlah kalau kalian itu benar-benar cocok ada di posisi itu tuh guys. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku jelaskan. Buat teman-teman yang banyak pengalaman lagi boleh kalian share di komen ini ya guys, karena banyak teman-teman kita yang bertanya-tanya atau bahkan mereka belum percaya diri mengikuti job fair itu ya. Padahal sebenarnya santuy-santuy aja ya kan. Jadi buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga sebanyak-banyaknya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.